Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berkumpul kembali untuk bersama-sama mengikuti saat teduh pagi hari ini. Mari kita awali pertemuan saat teduh kita dengan doa pembuka. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami semalam. Terima kasih Engkau kembali bangunkan kami di pagi hari ini untuk kami boleh kembali bersama-sama mengikuti saat teduh. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan bekerja pada pagi hari ini, karena kami percaya Engkau sendiri berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Walaupun hanya sebatas pertemuan Zoom, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Ya Bapa, berkatilah para pelayan-Mu yang akan bertugas pada pagi hari ini. Kiranya Engkau pakai mereka semua sebebas-bebasnya sesuai dengan rencana-Mu. Engkau yang akan berkati setiap peralatan device, jaringan internet yang digunakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga kami, para peserta saat teduh pagi ini, biarlah kami boleh duduk diam saat ini, kami mau fokus dan kami mau tenangkan diri kami, meletakkan semua pergumulan kami, apapun yang kami rasakan saat ini. Kami mau bawa pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami boleh memuji-muji nama Engkau, dan boleh mendengarkan suara-Mu. Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Kami mau serahkan semua acara saat teduh pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap. Amin. Pagi teman-teman semua, marilah kita persiapkan diri kita, pikiran kita, hati kita, kosongkan daripada semua segala masalah yang kita hadapi pada hari ini. Pada pagi ini kita kosongkan semua yang mengganggu pikiran dan hati kita agar kita bisa fokus kepada Allah Bapa saja pada pagi ini. Tenangkan hati dan pikiran kita. Kuduskan hati dan pikiran kita serta ruangan ini agar kita bisa mengundang Roh Kudus Allah untuk mengurapi setiap hati kita, untuk mendamaikan hati kita pada awal pagi ini. Dan kita mahu berterima kasih kepada Allah betapa Dia mengasihi kita dengan setia, walaupun kita selalu sahaja melupakannya. Kita kuduskan ruangan ini khusus untuk berbicara, memuji nama Allah, agar Allah mendengarkan suara setiap kita pada awal pagi ini, khusus untuk Dia, hanya untuk Dia. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus.
dan Roh Kudus bekerja, bimbing kami semua. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biaskanlah perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja, membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biaskanlah perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja, membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja, bimbing kami semua. Dan Kudus bekerja, membimbing kami semua. Kuduskanlah hati kami, Bapa. Kuduskanlah ruangan ini. Kuduskanlah pikiran kami. Seluruh hidup kami, ya Bapa. Karena kami ingin menjadi baik-Mu, agar Engkau mau tinggal di dalam kami. Ya Allah, Roh-Mu, hidupkanlah kami, agar kami bisa merasakan kehadiran-Mu, merasakan kasih-Mu yang sungguh tulus mengasihi kami. Sesungguhnya kami orang yang sangat kecil dan kami tidak punya apa-apa. Namun Engkau masih memandang kami, masih menerima kami. Walaupun kami orang yang berdosa, Engkau tetap menunggu kami dengan setia. Ya Allah, Roh Kudus, hadirlah di sini. Kami ingin merasakan urapan kasih-Mu. Mari kita angkat lagu yang kedua, khusus untuk Allah Bapa di sorga. Bukalah hati kita sepenuhnya kepada Dia sahaja. Untuk pagi ini, agar kita diberkati, dilindungi, dirahmati, dan dipimpin terus oleh Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi
kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadiratmu. Sekali lagi, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi kita panggil Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dengan sederhana, tenang, tetapi jujur seadanya. Allah Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus,
Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu 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 Engkau layak Shira Marakaranio, Shira Karana Marakaranio, kami sembahmu Tuhan, kami muliakan namamu Tuhan, biarlah kami tinggikan Engkau yang Engkau. Shira berkuasa, Marakaranio, Shantere tinggikan Kalalala. namamu Engkau terpuji, yang namamu maha tinggi. Kami Roh bersujud Kudus, jemaat menghadap hati, Marakara Marakaranio, Shere Kalalala. Yara karana mara karanya shentere kalalala. Yara karana mara karanya shentere kalalala. Yara karana mara karanya shentere shentere. Yara karana mara karanya shentere. Yara karana mara karanya shentere kalalala. Yara karana mara karanya shentere kalalala. Yara karana shentere. atas darahmu yang Yara karana mara karanya Ashiria, shentere. Kiria Yara karana mara karanya shentere. Kiria Yara karana mara karanya shentere. Yara karana mara karanya shentere. Marilah kita hening di hadapannya. Mari dengarkanlah suaranya.
Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu, untuk hadiratmu yang boleh kami alami. Ketika kami sungguh-sungguh memuji dan menyembahmu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Urapi anak-Mu Dian Tuhan. Urapi dia. Pakailah dia dengan sebebas-bebasnya dengan Roh-Mu Tuhan. Biarlah hanya Roh-Mu yang berbicara melalui mulutnya. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Renungan saat teduh pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke tanah Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabdamu pagi ini. Kasihanilah kami dan tolonglah kami ya Tuhan untuk memahami kehendak-Mu. Biarlah melalui firman ini kami semakin diubahkan menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Amin. Melalui bacaan hari ini, saya melihat ada pelajaran yang bisa kita petik dari 4 tokoh yang ada. Yang pertama dari tokoh Yesus yang penuh belas kasih, yang kedua dari orang-orang Israel, yang ketiga dari para murid Yesus, dan yang keempat dari wanita Kanaan. Dalam ayat 21 dikatakan bahwa Yesus beserta para muridnya pergi dan menyingkir dari negeri bangsa Israel menuju daerah Tirus dan Sidon. Dikarenakan bangsa Israel di tempat itu tidak menerima apa yang diwartakan oleh Yesus. Padahal umat Israel adalah bangsa terpilih, bangsa kesayangan milik Allah, yang ingin diselamatkan oleh Allah. Dan Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Malahan banyak di antara mereka yang berselisih dengan Yesus, sehingga mengakibatkan Yesus pergi dan menyingkir dari mereka. Tindakan Yesus menyingkir ini juga digambarkan oleh Injil Matius 10 ayat 14. "Dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu." Melalui sikap tokoh para bangsa Israel ini, saya mengambil sebuah pelajaran bahwa kita ini sesungguhnya kesayangan Tuhan yang mendapatkan anugerah keselamatan
Tapi sering kita tidak menanggapi makna diselamatkan oleh Tuhan dengan sikap batin yang benar. Sikap kita yang tidak ramah, sikap kita yang menolak atau menutup diri, sikap kita merasa diri sudah benar ketika kita dipertemukan dengan orang-orang pilihan Tuhan yang dipakainya untuk menasehati kita, menyadarkan kesalahan dan dosa kita, membuat kita kehilangan kesempatan mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan. Sikap kitalah yang membuat Tuhan menjadi jauh. Dalam ayat selanjutnya adalah perjalanan menyingkirnya Yesus ke daerah Tirus dan Sidon yang membawa pengajaran baru bagi para murid-muridnya yang selalu bersama Yesus dan seorang wanita Kanaan yang menemui Yesus. Wanita Kanaan ini adalah seorang ibu yang berjuang dengan sekuat tenaga supaya anaknya menjadi sembuh. Pergumulan ini yang mendorong wanita Kanaan ini berjuang menemui Yesus. Dia berjuang untuk sungguh-sungguh mendapatkan belas kasih Yesus. Pertemuan antara Yesus dan wanita Kanaan ini mengajarkan saya dan kita semua betapa pentingnya keteguhan dalam hidup rohani. Teguh dan sungguh-sungguh dalam beriman. Dikisahkan bukan hanya sekali dua kali Yesus berdiam tidak menjawab doanya. Seolah-olah Yesus menahan belas kasihannya, bahkan menganggapnya anjing. Belum lagi penolakan yang dialaminya melalui para murid Yesus. Menghadapi penolakan-penolakan seperti ini dalam kehidupan kita, bagaikan sedang berada dalam kondisi padang gurun kehidupan. Tetapi banyak hal positif yang bisa kita pelajari dari kisah wanita Kanaan ini dalam segala kesulitan hidupnya. Yang pertama, tidak ada satupun perkataan sia-sia yang keluar dari mulutnya. Bahkan dia membenarkan perkataan Yesus dengan rendah hati, yaitu dia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia percaya bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin akan merendahkan anak kesayangannya. Dia punya iman yang teguh. Di sini anjing yang dimaksudkan, dia mengerti kata anjing yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yesus berkata kepadanya anjing. Anjing dalam arti anak anjing. Anak anjing itu pasti disayang oleh tuannya, pasti dipelihara dan memiliki hati tuannya. Perkataan yang penuh iman ini pada akhirnya membuat Tuhan Yesus mengaruniakan belas kasih kepada wanita Kanaan ini dan anaknya mengalami kesembuhan saat itu juga. Berarti perkataan seorang beriman punya kuasa. Lalu yang kedua, dia mampu memandang suatu hinaan dalam sudut pandang yang positif. Pikirannya selalu positif. Yang ketiga, dalam menghadapi padang gurun kehidupan, sikap hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Meskipun berproses atau bertahap dalam beriman, dimulai dengan mendatangi Yesus, lalu berseru, lalu mendekat dan menyembah, dia teguh dalam berdoa. Dia tidak menyerah, bahkan dia semakin melekat kepada Tuhan. Dengan menunda jawaban doa, Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita semakin sungguh-sungguh dan teguh mengimaninya. Keteguhan juga membawa kita untuk berdoa berulang-ulang ketika meminta sesuatu kepada Tuhan. Contohnya ketika kita berdoa rosario. Lalu ketika merasa sulit mempertahankan iman, dihantam dengan berbagai pengumulan, wanita ini memberi teladan kepada kita untuk terus berdoa, tidak usah banyak kata-kata. Dia cuma berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yang berikutnya, dia sabar menunggu waktunya Tuhan. Pelajaran berikutnya dari wanita ini adalah dia mampu bersyukur. Remah-remah roti yang diharapkannya adalah sesuatu yang kecil. Namun dari yang kecil ini, dia mampu mensyukuri rahmat Tuhan. Bagaimana dengan kita?
Ketika kita menghadapi padang gurun kehidupan, ketika mengharapkan kesembuhan orang terkasih, ketika kita memperjuangkan suatu keselamatan bagi anggota keluarga kita, dan ketika Tuhan terkesan berdiam, sabarkah kita? Bersungut-sungutkah kita? Jangankan untuk bersyukur, kita malah menjadi kecewa kepada Tuhan, sehingga mengeluarkan perkataan yang sia-sia, yang mengakibatkan Tuhan menjadi murka. Atau kita semakin teguh, semakin sungguh-sungguh, semakin melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14-15 berbunyi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan dia. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10 yang berbunyi, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Lalu dari tokoh para murid Yesus kita juga bisa belajar sesuatu. Murid-murid yang selalu bersama dengan Yesus masih belum memiliki belas kasihan kepada wanita ini. Kedekatan mereka dengan Yesus justru membawa suatu keangkuhan, merasa diri paling layak mendapatkan keselamatan, sehingga memandang rendah orang yang berbeda dengan mereka. Kesembuhan yang diberikan Yesus kepada anak wanita Kanaan ini mengajarkan kepada muridnya bahwa keselamatan dari Allah bukan hanya milik eksklusif para murid atau bangsa Israel saja, namun milik semua bangsa yang percaya kepada Yesus. Dalam kehidupan kita juga terkadang terselip rasa bangga yang berlebihan menjadi pengikut Yesus, merasa diri lebih baik, lebih suci, dan ketika orang berdosa datang dalam perkumpulan kita, memohon belas kasih Tuhan, kita merasa bahwa dia tidak layak mendapatkannya karena dosanya yang begitu besar. Mana mungkin dia bisa bertobat? Dari sini kita belajar, siapakah yang sesungguhnya meragukan belas kasihan Tuhan? Adakah Tuhan mendapati iman dalam diri kita? Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Semoga pewartaan firman hari ini semakin memurnikan hati kita. Amin. Mari kita akhiri saat teduh kita dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan atas saat teduh pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas renungan dan firman-Mu yang dibawakan oleh Dian dari kitab Matius. Kami sungguh mau belajar dari iman seorang wanita Kanaan yang begitu luar biasa, kerendahan hati, dan sungguh-sungguh mau Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu dan beriman. Dan kami melihat betapa Kau sungguh mengasihi semua jiwa dan Kau telah memberikan mukjizat-Mu terjadi bagi wanita Kanaan ini. Ajar kami untuk sungguh-sungguh memiliki hati seperti wanita Kanaan ini. Kami bersyukur atas Pak Paulus dan Bu Vila yang Tuhan pakai untuk membimbing dan memberkati kami. Berkati dan lindungi mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha mereka. Semua yang boleh Kau percayakan, biar Tuhan yang menumbuhkan dan mengembangkan, sehingga semakin luar biasa. Berkati juga semua pelayan-Mu Tuhan, berikan kepada pelayan-Mu karunia rohani dan dapat menang terhadap segala pergumulan. Kami juga berdoa untuk pembekalan malam hari ini, biar Tuhan juga yang berkarya
Tuhan yang berkati. Berkati kami semua yang hadir pada saat teduh ini, maupun yang belum bisa bergabung di pagi ini. Berkati keluarga kami, agar Roh Kudus senantiasa meraja dalam hidup kami. Berikan kami kesehatan yang baik, memiliki hati yang terus dimurnikan, untuk dapat terus menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Saat ini kami mensatukan hati kami dalam doa komunitas pemurnian hati dan satu. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan perkumpulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Oke. Yap, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.